Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Dari Liu Kang R21 2L paling. Mas Tama, saya grow dari 23 juta ke 560 juta dalam 4 bulan. Wow, 23 juta ke 560 itu sangat-sangat gede banget loh, keren banget. Saya aja mungkin nggak bisa kayak gitu. Jadi 23 juta dari 560 berarti ini returnnya kan gede banget. Ini pasti resikonya juga gede banget. Oke, dalam 4 bulan, apalagi 4 bulan lebih cepat lagi, berarti resikonya lebih gede lagi. Tapi akhirnya MC, benar kan? Berarti semakin gede kita rewardnya, semakin besar kita resikonya. Gimana cara atur manajemen psikologinya? Jadi sebenarnya gini, ada namanya overconfidence syndrome. Jadi ketika kita itu entry untung terus, itu loss sekali itu biasanya langsung habis. Ya, loss sekali biasanya sekalian langsung habis. Nah, menurut saya itu bisa pakai contoh nih. Saya masukin 23 juta. Saya dapat contoh di 50 juta. Ambil aja 23 jutanya, sisanya ikut di trading. Jadi ambil 50 buat ya diambil, 50 diputar lagi. Nanti kalau udah dapat 100% lagi, 50 lagi diambil, 50 lagi diputar lagi. Itu agak slow tetapi bisa memperbagus psikologi karena kita sudah trading menggunakan profit. Nah, itu juga bisa digunain. Tapi ingat, balik lagi, ini 23 juta jadi 560 dalam 4 bulan, ini bisa jadi lebih cepat nanti hilangnya. Kalau 23 juta menurut Bapak itu nggak begitu banyak, mungkin oke-oke aja. Dari Iqbal Abdul, Mas Tama, gimana cara ngendaliin emosi pas lihat market trending dan kenceng banget? Ini berarti Bapak itu ikut namanya FOMO, fear of missing out, takut kehilangan momen. Momen itu selalu ada. Kalau takut mending gak usah. Kalau emang pengen masuk, mungkin pakai resiko kecil aja, nggak apa-apa. Biasanya pakai 1 lot, coba aja pakai 0,01 lot buat ngilangin FOMO-nya aja. Yang penting Bapak ikut. Nah, untuk ngendaliin emosinya sebenarnya kita harus berpikiran bahwa oke, momen itu selalu ada, bakalan ada lagi nih, jadi nggak usah khawatir. Nah, yang menarik itu jangan ngejar momen, biarin aja momen. Contoh ada momentum candle bagus, mau entry aja, nggak mau entry nggak usah entry. Jadi ngikutin artinya aja, is okay kok. Yang penting kalau mau entry, teman-teman masih ragu, kecilin aja risikonya. Kalau udah nggak ragu, pakai aja yang biasa. Nah kayak gitu, coba aja terus karena kita butuh volume atau butuh quantity untuk bisa bagus di trading. Oke, dari ruang kecil 08, Bang, ada orang IP ngajak saya trading di Nas, pakai leverage 1/2000, katanya biar modal kecil bisa berkembang. Aman nggak tuh? Sebenarnya leverage tinggi itu supaya kita bisa masuk dengan gede. Jadi gini, kalau kita punya modal 1M, 100.000 itu kita bisa open 1 lot. Oke. Seharusnya seperti itu. Tapi sekarang contoh nih, saya pengen open 1 lot tetapi modal saya cuma $100. Berarti ini butuh berapa kali lipat? Yaitu 1000 kali lipat. Atau biasanya kalau broker bilang 1/1000. Supaya bisa entry 1 lot. Jadi supaya teman-teman itu entry-nya gede 1 lot. Padahal modalnya kecil. Kalau untungnya gede, kalau rugi ya habis. Gitu. Nah, jadi bagus apa enggak? Jawabannya adalah tergantung teman-teman cara nahannya. Kalau menurut saya, leverage jangan gede-gede. 1/100 saja udah oke kok. Supaya teman-teman nggak bisa entry gede. Jadi contoh $100. Berarti teman-teman mentok entry di 0,1 lot, mentok. Itu mentok. Entryan di 0,1 lot mentok. Mau dinaikin nggak bisa. Atau diturunin lagi 1/10 bisa mentok di 0,01 lot. Boleh, silahkan. Supaya teman-teman nggak overload, over resiko, dan over yang lain. Oke, dari Andre Primadi, saya belajar forex hampir setahun tapi belum berani pakai akun real. Gimana cara biar nggak takut? Kelamaan Pak, hampir setahun. Kemarin ada yang sampai 6 tahun. Ngapain trading demo sampai 6 tahun? Mending mulai aja Pak. Oke, mulai. Saya takut Nas. Oke, takut di sini kan berarti takut kehilangan uang. Oke, gini aja. Bapak bisanya kehilangan uang berapa? Jadi contoh, kalau saya makan di luar
mungkin habis di 100.000 Mas, ya udah 100.000 aja diambil, masukin ke akun Send. Jadi kalau $10 atau 100.000, kalau di akun Send jadi 1.000 sen, pakai 0,01. Udah, coba aja. Lebih mending seperti ini daripada Bapak itu akun demo terus menerus. Ya kalau di sini Bapak bisa atur, oke, resiko saya segini, saya harus kayak gini. Jadi udah mulai manajemen resiko, manajemen psikologi itu udah masuk di situ. Oke, dicoba aja. Oke kok. Oke, dari Nurul Al-Husna. Bener banget Mas, banyak orang maksa profit kayak influencer. Wes, ngeri. Padahal belum siap mental dan skill. Iya. Jadi influencer, saya itu masuk influencer katanya orang-orang, oke, melihat profit yang gede, orang pengen, karena pengen seperti idolanya. Pastinya ya, ngelihat 10 lot, untung 15 juta sehari, pengen. Cuma yang mereka nggak tahu itu proses di dalamnya dan modal di belakangnya. Jadi teman-teman harus sesuaiin sama modalnya, sama skillnya juga. Saya punya modal Mas gede, tapi skill saya masih belum, ya belajar dulu. Mas saya skillnya sudah ada, modalnya nggak ada, ikut aja Setra Capital Program. Kita ada funded trading atau mendanai para trader sebanyak 70 juta per orang. Di evaluasinya gratis, teman-teman punya skill nggak punya modal, ikut aja. Oke, dari ekonomi khusus, penyakit tangan gatel pengen entry terus gimana sembuhnya? Waduh, yang gatel. Sebenarnya penyakit ini bukan penyakit ya, kebiasaan sebenarnya. Jadi orang gatel itu ketika kita ngelihat market itu kita pengen entry pasti. Oke, ngelihat market entry, pengen gatel. Cara nanggulanginya ya jangan lihat market sering-sering. Batasi waktu screen time, waktu ngelihat MetaTrader, batasin aja. Ada teman-teman itu yang lebih menarik, dia itu pengen long term di emas, dia buy SL. Ketika buy terkena di pucuk, harga itu naik secara drastis, dia ganti akun. Akun yang tadi dibiarin sampai sekarang, ini udah 3 tahunan paling, dia hold XAU USD sampai sekarang. Nah, itu gimana caranya? Ya itu tadi, kita kurangi untuk lihat market atau akun kita, itu bakal mengurangi juga teman-teman itu entry. Dicoba aja. Dari Raja Derry, saya kemarin ceroboh pakai lot terlalu besar padahal udah tahu rule-nya, sekarang udah habis, gimana bangkit lagi? Oke, pakai lot terlalu besar udah tahu loh sebenarnya, padahal udah tahu rule-nya. Lah iya, terus kenapa ya? Mungkin kalau udah sadar harusnya bisa menahan diri. Jadi manusia itu kan ada resistennya. Ketika kita nggak nyaman, itu kadang-kadang kita harus push banget. Karena saya mau pakai lot segini karena di sana itu lot segini dapatnya banyak. Sekarang saya pakai lot 0,01, dapatnya dikit banget. Itu nggak nyaman. Tapi ketika kita udahlah nggak apa-apa segini aja. Itu nanti konsistensinya jangka panjang. Teman-teman juga bisa profit konsisten pelan-pelan. Kalau teman-teman naikin berarti habis nanti. Nah ini pelajaran agak lumayan. Nanti misalkan nih teman-teman mau naikin resikonya, naikin lotnya, ingat-ingat aja waktu naikin lotnya itu modalnya habis seperti apa. Oke, itu dari saya. See you next video. Bye bye.